never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ada satu kalimat ikonis di dunia sepak bola. Fair play bukan sekedar slogan, tapi jiwa permainan. Namun, entah kenapa, di Asia, makna kalimat itu terasa makin kehilangan ruhnya. Bagaimana tidak? Setelah FIFA resmi menjatuhkan hukuman berat kepada dua pemain timnas Indonesia, Tom Haye dan Shane Patinama, publik langsung bergolak. Dua sosok yang selama ini dikenal tenang, profesional, dan jauh dari sensasi, tiba-tiba diganjar larangan bermain 4 pertandingan internasional plus denda lebih dari 100 juta rupiah. Alasannya, protes keras kepada wasit usai pertandingan Indonesia versus Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun yang bikin suasana makin panas bukan cuma beratnya hukuman itu, melainkan fakta yang kemudian terkuak. Denda yang mereka terima ternyata lebih besar daripada sanksi terhadap pemain-pemain Malaysia yang terseret kasus administratif bahkan dugaan pemalsuan dokumen. Publik pun spontan bertanya, apa-apaan ini? Indonesia dihajar habis-habisan, Malaysia cuma dicolek. Sejak saat itu berbagai spekulasi bermunculan. Apakah ini sekedar perbedaan rumus dalam aturan FIFA? Atau mungkin ada tekanan tak kasat mata yang ikut mengarahkan keputusan? Nama besar pun ikut terseret ke tengah. Salah satunya adalah Sekjen AFC, Winsor Joan, yang kebetulan berasal dari Malaysia. Bukan tuduhan langsung, tapi sekedar fakta yang membuat banyak orang berhenti dan berpikir, jangan-jangan ada aroma politik. Dan itulah yang akan kita bedah hari ini. Kronologi kasus Tom Haye dan Shane Patinama, perbandingan sanksi Malaysia, dugaan campur tangan AFC, hingga reaksi keras ASEAN yang makin belak-belakan menyuarakan ketidakadilan. Karena kalau dibiarkan, apa yang disebut fair play mungkin bakal jadi sekedar permainan kekuasaan. Semua bermula setelah laga panas Indonesia versus Irak, malam yang membuat emosi publik mendidih. Dalam rekaman, terlihat Tom and Shane melayangkan protes keras kepada official pertandingan. Bukan tindakan kasar, bukan kontak fisik, hanya verbal. Namun, FIFA menilai hal itu sebagai pelanggaran pasal 12 Kode Disiplin FIFA, Misconduct Against Match Officials, yang melarang pemain bersikap tidak sopan atau agresif kepada official. Hasilnya, mereka dihukum. Larangan tampil 4 laga resmi timnas. Denda 5.000 CHF atau kurang lebih 103 juta rupiah. Tak hanya itu, Federasi Indonesia juga kena getahnya. PSSI didenda 50.000 CHF atau kurang lebih 1,2 miliar rupiah karena insiden pelemparan botol di stadion. Di sini muncul keanehan pertama. Menurut pemberitaan Kompas, denda atas Tom and Shane ternyata lebih besar dibandingkan hukuman denda untuk pemain Malaysia yang terjerat kasus pemalsuan dokumen. Ya, dalam hitungan hukuman resmi FIFA, protes verbal dianggap lebih berat daripada pemalsuan dokumen. Publik pun geleng-geleng kepala. Logika sehat jelas berbicara, memalsukan dokumen sama dengan menipu sistem. Itu jauh lebih berat dibanding protes usai pertandingan. Sanksi Malaysia lebih ringan? Dalam beberapa bulan terakhir, Federasi Sepak Bola Malaysia diterpa kasus yang cukup menghebohkan. Ada dugaan bahwa beberapa pemain naturalisasi menggunakan dokumen meragukan, silsimah tak jelas, yang masuk pelanggaran pasal 22, forgery and falsification. Hukuman untuk para pemain itu, larangan tampil 12 bulan. Namun angka denda federasinya bikin terperanjat, hanya 500 CHF atau sekitar 15 juta rupiah saja. Bandingkan dengan PSSI 1,2 miliar rupiah, Tom and Shane 103 juta rupiah. Dokumen palsu 15 juta rupiah. Protes wasit 103 juta rupiah.
Di mana logikanya? Secara moral dan integritas, memalsukan dokumen seharusnya masuk kategori pelanggaran berat. Namun, keputusan justru seolah membalik nalar publik. Tak heran kalau muncul opini bahwa FIFA terlalu keras terhadap Indonesia, tapi begitu lunak pada Malaysia. Mengapa bisa beda? Secara teknis, ada alasan yang disebut-sebut sebagai pembenar. Kasus Indonesia, pelanggaran di atas lapangan, sanksi cepat. Kasus Malaysia, administratif, butuh investigasi panjang. Di atas kertas memang masuk akal, namun dari kacamata moral, tetap sulit diterima. Karena menyentuh integritas federasi, sementara yang satu cuma emosi sesaat. Makanya muncul asumsi bahwa double standard sedang berlangsung. Dan ini bukan kali pertama negara ASEAN merasa diperlakukan tidak proporsional. Wasit, banding, disiplin. Sudah terlalu sering hasilnya bikin frustasi. Isu pengaruh Windsor John. Salah satu nama yang mulai banyak diperbincangkan adalah Windsor John, Sekjen AFC. Jabatan ini bukan main-main. Ia mengatur jalur komunikasi antar federasi dan FIFA, termasuk soal laporan, rekomendasi, hingga administrasi khusus. Saat publik melihat Malaysia mendapat hukuman ringan, Indonesia dihajar habis, muncul spekulasi, jangan-jangan ada sentuhan politik. AFC tegas membantah ikut campur. Mereka berkata keputusan murni FIFA dan tribunal independen, tapi publik sudah kadung curiga. Dalam sepak bola modern, diplomasi dan lobi bukan hal baru. Kedekatan federasi bisa berdampak pada keputusan. Jadi meski tidak ada bukti hitam putih, persepsi bahwa Malaysia dilindungi sudah terbentuk kuat. Reaksi ASEAN. Ledakan opini terjadi di media sosial dan media kawasan. Thailand, Siam Sports. Kasus Malaysia menunjukkan rapuhnya integritas AFC. Vietnam, kami protes wasit langsung dihukum. Malaysia palsukan dokumen, denda kecil. Singapura, sepak bola ASEAN cuma punya 2 kasta, Malaysia dan sisanya. Bahkan muncul istilah baru di forum, Asian Vatican with Malaysia. Lelucon sinis yang menggambarkan kejengkelan negara tetangga. Ini bukan soal nasionalisme sempit, ini soal integritas dan keadilan. Bertahun-tahun slogan fair play dikumandangkan, tapi pada praktiknya kekuatan politik sering menang. Luka kepercayaan. Mau dibantah 1000 kali pun, kepercayaan yang terluka susah pulih. Ketika media besar seperti Kompas sampai menyoroti bahwa denda 2 pemain Indonesia lebih besar daripada sanksi kasus dokumen palsu, itu bukan sekedar berita, itu alarm. Sepak bola seharusnya tentang kerja keras, sportivitas, persaingan sehat. Namun, jika yang berkuasa bisa menentukan arah keputusan, maka yang menang bukan lagi mereka yang bermain terbaik, tapi mereka yang duduk dekat kekuasaan. Soal kepercayaan publik. Pada ujungnya, ini bukan hanya tentang Tom and Shane, ini tentang pesan kepada seluruh pemain muda Asia. Kamu bisa dihukum berat meski hanya membela timmu, sementara pemalsuan dokumen bisa selesai dengan denda receh saja. Bagaimana generasi baru mau percaya pada sistem seperti ini? Kalau aturan yang sama bisa ditafsir berbeda tergantung siapa pelanggarnya, di mana letak keadilannya? Penutup. Sepak bola tak hanya soal menang, kalah, gol, atau penalti. Ada hal yang lebih dalam dari itu, yaitu keadilan. Ketika yang menentukan bukan aturan, melainkan kekuatan di balik layar, maka yang kalah bukan hanya pemain, tapi jutaan pendukung yang percaya pada sportivitas. Pertanyaannya kini, apakah ini murni keputusan teknis? Atau ada kekuatan tak terlihat yang ikut bermain? Karena pada akhirnya, fair play bukan tulisan spanduk, dia harus menjadi tindakan nyata. Kalau tidak, maka sepak bola Asia akan terus tenggelam di bawah bayang-bayang kekuasaan. Tulis pendapatmu, apakah sistem masih bisa dipercaya?